Oke, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathaila Al-Fatih dari eh, kelas Statistika dan Probabilitas kelas A dengan NIM 132 angkatan 23. Nah, untuk hari ini saya akan mempresentasikan hasil eh, eh, hasil observasi dan kuesioner saya. Nah, pertama, topik yang akan saya bahas itu data observasi, data kuesioner, analisis data, sama kesimpulan. Nah, pertama itu ke data observasi dulu. Nah, untuk temanya itu saya tema transportasi di lokasi Jalan Suhat. Nah, saya untuk observasinya itu hanya satu arus saja. Jadi yang menuju ke jembatan. Oke, dengan waktu 30 September sampai 6 Oktober. Jadi Senin sampai Minggu. Oke, dengan sesinya pagi, siang, dan malam juga. Oke, lanjut aja ke rekapnya seperti ini. Untuk rekap saya dimulai dari pagi, siang, malam. Lalu lanjut lagi Selasa pagi, siang, malam. Rabu juga pagi, siang, malam. Kamis pagi, siang, malam. Sampai Minggu. Oke, lanjut juga ke data kuesioner. Oh ya, sebelum itu untuk harinya dan waktunya itu tidak ada kendala sama sekali. Jadi udah aman ya. Oke, lanjut aja ke data kuesioner. Pertama itu pertanyaan ada 15 soal. Itu pertama itu menanyakan informasi umur, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan. Nah, untuk umur itu saya tanyakan dari hasil kuesionernya itu di laki-laki 58 dan perempuan 42. Jadi untuk laki-laki 58%, untuk perempuan 42%. Jadi lebih banyak laki-laki. Nah, untuk total keseluruhan kategori usia yang usia 16 sampai 25 itu paling tinggi dikarenakan kebanyakan itu dari mahasiswa. Oke, dari mahasiswa. Nah, untuk 26 sampai 51 itu kebanyakan dari guru, PNS, wira swasta, ojek online, dan pedagang. Nah, untuk 52 itu kebanyakan dari pedagang dan ojek online. Untuk wira swasta sendiri persentasenya sangat dikit. Hanya 2 kalau nggak salah. Oke. Rekap data kuesioner seperti ini. Ini bisa sampai 100, pertanyaan 1 sampai 15. Oke, lanjut aja. Nah, kalau di analisis data observasinya dari gambar side by side plus box plotnya ini saya ambil dari hari Senin pagi. Nah, bisa dilihat untuk kotak di bitnya ini itu yang paling besar sendiri. Yang di Gojek itu apa namanya? Bar T-nya itu yang paling tinggi sendiri. Dikarenakan yang di data tersebut motor Gojek itu frekuensinya paling tinggi. Nah, sedangkan untuk mobil Fortuner itu paling sedikit kendaraannya. Nah, jadi yang kembali lagi ke data observasinya, saya mengobservasi pertama mobil itu berupa merek Fortuner sama Pajero, dan kendaraan motor itu berupa Vario, Beat, dan Gojek. Untuk spesifikasi warnanya tidak saya tentukan, saya ambil semuanya ya. Oke, lanjut ke side by side bar chartnya. Bisa dilihat juga di Gojek frekuensi jumlahnya itu paling banyak ketimbang kendaraan lain. Oke, lanjut lagi ke data kuesioner. Oke, bisa dilihat dalam di pie chartnya, data kuesioner proporsinya itu yang paling banyak itu di pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua itu banyak yang setuju. Bisa dilihat lagi di
Ya bisa dilihat lagi di skornya. Itu misalkan kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau 5 itu sangat setuju. Nah, kebanyakan orang yang milih pertanyaan kedua itu sangat setuju. Oke, untuk lanjut ke rekomendasi dan sarannya itu untuk pemerintah bisa untuk dinas perhubungan. Nah, untuk dinas perhubungan bisa memanfaatkan kuesioner ini untuk peraturan dan pengawasan. Nah, Dishub bisa menerapkan dan menegakkan peraturan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi. Nah, eh, hal itu bisa pemeriksaan, bisa termasuk pemeriksaan latar belakang untuk pengemudi, inspeksi kendaraan, dan langkah-langkah perlindungan data. Nah, aksesnya untuk Dishub itu bisa lewat dari aplikasinya sendiri karena eh, berisi latar belakang pengemudi, inspeksi kendaraan juga sama perlindungan data dari pengemudi tersebut. Oke, lanjut ke insentif atau untuk pilihan ramah lingkungan. Nah, Dishub bisa mendorong adopsi kendaraan listrik atau hibrida dengan memberikan subsidi atau insentif pajak kepada perusahaan transportasi online. Nah, untuk Dishub sendiri, kesimpulannya bisa memberikan dana pajak atau eh, sebuah pendanaan untuk aplikasi daring ini untuk menerapkan transportasi ramah lingkungan atau kendaraan listrik. Oke, lanjut lagi ke pengembangan infrastruktur. Uh, Dishub juga bisa berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung transportasi daring, seperti titik penjemputan, uh, sama konektivitas internet yang lebih baik di semua wilayah. Oke, kesimpulannya seperti ini. Itu bisa meningkatkan kepuasan pengguna transportasi online, merupakan tantangan multi aspek yang bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah, pembuat kebijakan, dan perusahaan itu sendiri. Nah, dengan kita berfokus pada keandalan keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan, serta menerapkan rekomendasi yang tetap tepat sasaran, pengalaman pengguna bisa dapat ditingkatkan secara signifikan. Jadi bisa dipastikan bahwa layanan ini inklusif, adil, dan terus berkembang, tidak hanya akan memuaskan pengguna saat ini, tetapi juga menarik pengguna baru, sehingga mendorong pertumbuhan di sektor online ini. Oke, uh, itu aja ya. Kalau masih kurang lebih mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.